Anda kembali di Kompas Pagi, Saudara. Ratusan sopir angkutan memblokade salah satu jalan lintas provinsi di Banjarmasin. Mereka menuntut pemerintah membuka akses jalan lain karena tidak bisa melintas di jalan biasanya akibat banjir. Sopir angkutan ini memblokade Jalan Hasan Basri Banjarmasin yang merupakan jalur penghubung antar provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Kalimantan Tengah. Mereka meminta pemerintah kota Banjarmasin membuka akses jembatan lama Kayu Tangi karena akses jalan mereka tertutup banjir dan proyek pembangunan. Petugas PLN kembali mengoperasikan gardu listrik seiring korban banjir yang mulai kembali ke rumah masing-masing. Sejak banjir terjadi, lebih dari 1.600 gardu listrik terendam banjir sehingga alirannya dipadamkan. Untuk keselamatan warga, akibatnya sekitar 108.000 warga tak mendapat pasokan daya listrik. Setelah banjir surut di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, 82% gardu listrik mulai dioperasikan kembali. Pagi ini kita pantau bagaimana kondisi banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Priscila Nikola. Selamat pagi, Cila. Apakah banjir sepenuhnya sudah surut di sana? Ya, baik, saudara, dapat kami laporkan dari Banjarmasin. Kali ini pantauan kami hingga hari ini genangan banjir sudah terpantau mulai mengalami penyusutan dan juga beberapa kawasan yang hari sebelumnya mengalami masih tergenang banjir hari ini sudah terlihat kering di beberapa ruas jalan utama, namun di permukiman warga sendiri juga air masih menggenang sekitar 5 hingga 10 cm. Beberapa ruas jalan yang sudah kering ini diantaranya ada di Jalan Veteran, Jalan Gatot Subroto, dan sebagian Jalan Pramuka yang juga sudah kering, namun di sebagian Jalan Pramuka dan juga Ahmad Yani kilometer 6 ini masih tergenang air setinggi 20 hingga 25 cm. Dan untuk di seperti di Kabupaten Barito Kuala sendiri, air juga masih terus menggenang dan juga beberapa kabupaten lain sudah mengalami penyusutan. Priscila, BMKG masih memprediksi curah hujan ataupun puncak musim hujan di Indonesia masih berlangsung hingga Februari mendatang. Lalu apa cara pemerintah setempat menanggulangi ataupun mengantisipasi banjir agar tidak terulang? Ya, dari pemerintah sendiri sudah melakukan beberapa normalisasi sungai yang ada di sekitaran Banjarmasin ini, dan seperti yang terlihat di belakang saya ini ada belasan kios yang di Pasar Kuripan ini yang telah dilakukan pembongkaran. Pembongkaran ini sendiri dilakukan untuk membuka kembali aliran air di drainase air di Jalan Kuripan ini atau sekitaran Sungai Veteran ini agar air dapat mengalir kembali dan bermuara ke Sungai Martapura yang memiliki kapasitas debit air yang lebih besar. Pembongkaran kios ini juga dilakukan oleh mandiri, baik dari pemilik kios itu dan juga dibantu oleh Satpol PP. Selain pembongkaran kios ini, juga pemerintah menanggulangi banjir ini dengan cara melakukan penyedotan air di beberapa titik yang juga dilakukan dari PD PAL yang juga memiliki mesin pompa untuk nantinya air itu disalurkan ke Sungai Martapura yang memiliki kapasitas lebih besar. Priscila, bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Kabarnya ada sejumlah desa juga yang masih terisolir akibat banjir di sana. Ya, benar sekali, beberapa desa seperti di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala ini juga masih terisolir, di mana genangan air di sini cukup masih tinggi, sekitar 30 hingga 70 cm. Dan untuk bantuan sendiri, saudara, dapat kami laporkan, beberapa warga pengungsian sudah mulai mengeluhkan adanya penyakit dan juga ingin mendapatkan bantuan seperti untuk wanita, lansia, dan juga bayi. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti pembalut, popok, dan juga susu bagi anak-anak mereka di tempat pengungsian. Lantaran jika ada pasokan bantuan seperti hal-hal tersebut, mereka harus saling berbagi dengan pengungsi lain. Masih ada sejumlah korban banjir yang terisolir dan masih ada harapan bantuan bagi masyarakat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Priscila Nikola melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.